Selamat pagi, saya Maria Davina dari kelas 12 IPS SMA Mardiwana Serang akan menjelaskan tentang jawaban dari buku paket halaman 27 nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, dan 20. Yang pertama yaitu berupa definisi akuntansi. Yang pertama ada Carl Warren. Akuntansi adalah sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Lalu ada Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association yang disingkat AAA, yaitu akuntansi adalah proses identifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan untuk penggunanya. Kemudian ada definisi dari Jerry J. Wagan. Akuntansi adalah proses dari 3 kegiatan, yaitu identifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi dari suatu organisasi, dagang dan mendagang, kepada pengguna informasi tersebut. Kemudian ada pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi, ada pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternalnya yaitu pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat. Kemudian pengguna internalnya yaitu ada pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya. Dan mengapa badan pemerintah membutuhkan informasi akuntansi? Karena pemerintah merupakan instansi yang mengolah keuangan negara dan harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak dan pemanfaatan tenaga kerja. Kemudian, mengapa pihak karyawan juga membutuhkan informasi akuntansi? Karena untuk mengetahui stabilitas dana, probabilitas perusahaan tempat mereka bekerja, dan memungkinkan mereka untuk menilai atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan juga kesempatan kerja. Kemudian mengapa pimpinan perusahaan juga membutuhkan informasi akuntansi? Karena beliau yang bertanggung jawab atas perusahaan, juga pimpinan perusahaan adalah orang yang menyediakan modal bagi perusahaan tersebut. Ada manfaat dari akuntansi, yaitu memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen, menjadi alat pengendali uang, menjadi bahan evaluasi perusahaan, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Kemudian yaitu salah satu syarat dari informasi yang berkualitas adalah dapat dibandingkan dan konsisten. Apa artinya? Maksudnya, informasi keuangan harus dapat dibandingkan agar pengguna informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan antara perusahaan-perusahaan sejenis. Selanjutnya yaitu untuk konsep biaya, digunakan konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran. Apa maksud kedua dari konsep itu? Yang pertama, konsep objektivitas atau objectivity concept mensyaratkan bahwa catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada bukti objektif. Yang kedua, yaitu konsep unit pengukuran atau unit of measure concept mensyaratkan bahwa ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Kemudian ada jenis laporan keuangan menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang pertama yaitu laporan sebelum IFRS. Ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan kas keuangan. Kemudian ada laporan keuangan setelah IFRS, ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang jawaban dari esai buku paket halaman 27 nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, dan 20. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.